Wah, sini aja agak telat nge-review Ivana nih, tapi gak apa-apa lah ya. Gue mau sharing aja apa yang gue rasakan sebagai orang yang enggak ngikutin horor Indonesia. Danur Universe pun juga gak gue ikutin. Tapi langsung nonton Ivana aja. Ivana ini menurut gue udah menarik banget. Walaupun sayang ada beberapa hal yang gue harap diperhatiin lagi eksekusinya. Seperti yang gue kata tadi, gue jarang nonton film horor Indonesia, termasuk Ratu Ilmu Hitam karya Kim Mustambul yang notabene garap film Ivana ini. Dengar-dengar kalau dipegang sama dia emang masuk ke ranah yang lebih sadis gitu ya. Nah, di Ivana ini gue akuin elemen gore-nya udah cukup berhasil bikin jantung kalian tegang. Lagi lebaran bukannya nyembelih daging kurban, malah kepala orang jadi sasaran. Gila sih, menarik nih konsep filmnya, menarik. Jujur, alur sepanjang ceritanya itu kalau boleh gue bilang nih termasuk generik formulaic juga ya. Tapi treatmentnya cukup berbeda dari kebanyakan film horor Indonesia yang sempat gue tonton. Di sini nggak banyak ngasih jumpscare lebay atau ketambahan sound-sound dadakan yang asal ngasih elemen kejutan aja. Tapi lebih ke atmosfer mencekam yang dibangun perlahan seiring berjalannya cerita. Jadi, Ivana ini dibuka dengan tragedi sadis di masa lalu. Intinya, noni Belanda yang dikhianati gitulah. Lanjut ke tahun 1990, Ambar sama adiknya pergi ke rumah panti itu untuk tinggal bareng keluarga yang ada di sana. Singkat cerita, mereka menemukan peti dan patung tanpa kepala di basement. Nah, malamnya teror mengerikan pun dimulai. Oke, paruh awal film ini bener-bener ngasih setup cerita yang cukup mendetail. Nggak buru-buru masuk ke perhantuan gitu, tapi elemen horornya tetap dimainin dengan halus, sekedar lewat suara-suara atau nuansa yang nggak enak. Pacing yang cukup lambat di awal ini punya kelebihan sekaligus kekurangan nih. Di satu sisi, hal ini bagus buat pengenalan tokoh dan pendalaman ceritanya. Tapi di sisi lain, orang mungkin bakal ngerasa bosen ya, karena emang kerasa lama banget nih. Kapan sih masuk sesi terornya? Barulah nanti masuk paruh kedua, ketegangan perlahan dibangun sembari ngasih eksposisi atau penjelasan kejadian masa lalu si Ivana. Nah, yang gue suka di sini nih, Ambar dibikin punya masalah penglihatan. Pandangannya kabur gitu. Istimewanya dia jadi lebih sensitif sama hal berbau supernatural. Tiap kali Ambar dapat pandangan masa lalu, itu keren banget dah transisinya. Ngasih permainan trik kamera sama pencahayaannya yang gelap terang. Itu sinematografinya ciamik abis dah. Ngasih eksposisi flashback pakai cara kayak gini, kreatif nih gue pikir. Nah, lanjut sampai paruh terakhir, pecahlah tuh teror sadisnya Ivana ditunjukin sama Kino tanpa ampun. Oke, kalau sekedar tampak keluar aja, elemen horor dan eksekusinya sih udah menarik banget ya. Ivana punya potensi yang cukup besar. Sayangnya nih ada beberapa hal yang menurut gue kurang. Ya bener, penulisan naskah ceritanya lagi-lagi jadi masalah di film horor Indonesia, termasuk di Ivana ini. Masuk paruh 2 ketiga Ivana, semuanya balik ke horor klise yang ngasih teror tanpa kelanjutan pendalaman cerita, yang sebenarnya udah dibangun cukup baik tuh di paruh awal filmnya. Rasanya kayak, lah buat apa nih pengenalan karakter dan setup di awal kalau di akhir jatuhnya nggak kepake. Walaupun semua tokohnya punya porsi yang udah seimbang, istilahnya nggak ada karakter yang nggak kepake lah, tapi di akhir jatuhnya mereka cuma sekedar mampang teriak-teriak ngantri di teror Ivana. Aduh, pengembangan karakternya juga tipis nih, nggak ada perubahan signifikan di karakternya. Apalagi sorry to say ya, dialognya kurang natural, bukan kayak percakapan yang ngalir gitu aja, tapi kayak bergantian saling jawab dan berasa omongan mereka tuh ngasih info-info aja gitu ke kita. Khususnya pas adegan Ambar yang ngasih tahu adegan flashbacknya Ivana. Ini Ivana lagi diginiin, terus lagi digituin nih. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang mungkin perlu diperhatiin lagi kali ya. Dan rasanya tuh kayak kurang dieksplor aja gitu, baik cerita maupun karakter di film Ivana. Terus kalau di segi aktingnya mereka sih udah bagus semua ya, walaupun gak ada yang benar-benar menonjol di sini, semua sama rata. Kesimpulannya, Ivana memanglah horor menarik yang cukup berbeda dan bisa dibilang efektif juga nih seremnya. Gue hanya berharap eksekusinya lebih disadisin lagi, entah di paruh ketiganya yang dibikin lebih gore lagi biar makin hidup, atau seenggaknya diperbaiki naskah cerita atau pendalaman karakternya. Gue nggak bisa ngomong lebih, kalian yang udah ngikutin Danur Universe lebih mengerti daripada gue. Bagi yang belum nonton, buruan dah nonton. Masih ada kok Ivana di bioskop sebelum hilang atau kegeser ya. Jangan lupa, semua kembali ke selera, perspektif, dan tujuan saat menonton film.
Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue Elvan Kurniawan, and see you on the next video. Bye!